Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Hai semua, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Safri Ramadan dari Universitas PTIP Jakarta, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat satu video pembelajaran tentang apa sih kurikulum. Apakah teman-teman semua ada yang tahu apa sih kurikulum dalam pendidikan? Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang kurikulum. Di pembahasan di sini ada yang pertama itu definisi kurikulum, yang kedua ada konsep kurikulum, dan yang ketiga teori belajar serta konsep perencanaan kurikulum di Indonesia. Nah, dari bagian-bagian tersebut apa saja sih dari kurikulum itu? Jadi jangan lupa kita simak video yang akan saya sampaikan kepada penonton semua. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video-video selanjutnya yang akan saya berikan kepada penonton semua. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Disimak baik-baik, semoga kita paham apa yang nanti akan saya jelaskan. Oke, langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke dalam sesi penjelasan. Kalian pasti ada yang tahu apa itu kurikulum, dan mungkin sebagian orang juga ada yang belum mengetahui apa sih itu kurikulum. Jadi di video kali ini kita akan membahas apa sih kurikulum dan apa saja isi dari kurikulum tersebut. Oke, baik. Yang pertama, sebelum kita masuk ke inti dari kurikulum dan bagian-bagiannya, kita tentunya harus tahu tuh kurikulum itu apa. Kan di awal judul itu judulnya apa sih kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Mungkin mulai dari kurikulum adalah sebagai seperangkat rencana dan pedoman yang mengatur apa yang harus dipelajari oleh siswa. Nah, bagaimana cara pembelajarannya dan bagaimana kemajuan siswa akan diukur. Jadi si kurikulum ini adalah metode belajar atau pedoman untuk belajar untuk mencapai si kemampuan siswa supaya berkembang. Nah, begitu. Lebih lanjut, kurikulum juga mencakup tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, metode pengajaran, evaluasi pembelajaran, serta organisasi dan pengaturan pembelajaran. Jadi di dalam kurikulum ini banyak mencakup hal-hal tentang cara si pendidik untuk memberi kepada si siswa. Nah, begitu. Lanjut, kurikulum merupakan kerangka dasar yang digunakan oleh pendidik dan lembaga pendidik untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi kita tuh ada batasannya gitu, kita bisa mengontrol si siswa tuh bagaimana perkembangannya, apakah maju, apakah stuck di situ. Tapi kita tuh misalkan sebagai guru itu harus berusaha untuk memajukan si siswa tersebut agar berkembang gitu. Baik, ini selanjutnya kita masuk ke konsep kurikulum. Nah, kan tadi pengertian kurikulum sudah saya jelaskan secara singkat. Sekarang masuk ke konsep kurikulum. Nah, di bagian konsep kurikulum ini ada 6 konsep
yang diterapkan pada kurikulum. Nah, konsep kurikulum merujuk pada pandangan umum tentang apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengorganisasikan pembelajaran. Nih, yang pertama itu ada kurikulum berbasis mata pelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud kurikulum berbasis mata pelajaran ini? Nah, dalam konsep ini mungkin kurikulum diorganisasikan berdasarkan mata pelajaran atau disiplin ilmu tertentu. Nah, jadi si kurikulum ini memberikan beberapa pelajaran, contoh nih seperti bahasa Indonesia gitu kan, matematika, atau pokoknya yang menjurus supaya si anak murid ini berkembang dalam hal bidang tertentu. Terus yang kedua itu ada kurikulum berbasis keterampilan. Nah, konsep ini menekankan pengembangan keterampilan yang penting dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti ini contohnya nih, keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi, dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, itu contohnya. Terus yang ketiga nih, ada kurikulum berbasis proyek. Nah, dalam kurikulum berbasis proyek, pembelajaran terstruktur secara proyek-proyek atau tugas-tugas yang memerlukan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks praktis. Nah, seperti itu kurikulum berbasis proyek. Nah, selanjutnya yang keempat tuh kan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, apa yang dimaksud kompetensi di sini? Jadi konsep ini menekankan pengembangan kompetensi atau keterampilan tertentu yang diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan kurikulum. Nah, jadi kita tuh jadi kita bisa gitu, seorang guru menggapai tujuannya untuk perkembangan si siswa menggunakan kurikulum. Nah, yang kelima itu ada kurikulum terpadu. Nah, dalam konteks kurikulum terpadu, pembelajaran diintegrasikan di antara berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Nah, sama sehalnya dengan yang tadi, mata pelajaran, jadi kita harus susun gitu. Terus yang keenam itu ada kurikulum berbasis nilai. Nah, konsep ini menekan nilai-nilai yang dianggap penting dalam pendidikan, integrasi, tanggung jawab, kerjasama, atau keadilan. Nah, jadi kita sebagai guru kalau misalkan mengajar di kurikulum harus memakai kesetaraan. Nah, jadi keadilan lah, kerjasama. Jadi kita menilai si murid-murid itu. Lanjut lagi ke kita masuk teori belajar dalam kurikulum nih, yakni ada 4. Nah, yang pertama ada behavioristik. Apa sih yang dimaksud behavioristik ini? Nah, teori ini menekankan peran stimulus eksternal dan respon dalam belajar. Jadi jadi saling berkaitan antara satu sama lain. Jadi ini kayak sistem tanya jawab gitu. Jadi respon dari si murid bagaimana, si guru bagaimana. Terus yang kedua tuh ada kognitivisme. Nah, teori ini fokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran, seperti contohnya nih, memproses informasi, mengingat, dan memecahkan masalah. Jadi si guru itu bekerja sama dengan siswa supaya mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Misalkan dalam pembelajaran nih si siswa pasti kepo gitu, gimana bu ini caranya gini, tapi kita kerjasama dengan si siswa bareng-bareng gitu untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, lanjut ada yang ketiga nih, konstruktivisme. Yakni teori ini menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Nah, jadi
pengalaman lah, seperti pengalaman set kemana gitu kan, kita bisa bercerita gitu. Terus yang keempat ada humanisme. Teori ini menekankan pentingnya kebutuhan, motivasi dan pengalaman individu dalam pembelajaran. Jadi kita tuh sebagai murid tuh mungkin kita semua orang butuh motivasi, tapi kita juga selain bermotivasi kita juga butuh aksi gitu kan. Jangan kenyang oleh motivasi, haus sama aksi gitu. Nah, jadi motivasi itu untuk semangat si siswa supaya ada tekanan dalam pembelajaran. Maksudnya tekanan itu bukan tertekan, jadi tekanan semangat lah gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada konsep perencanaan kurikulum nih. Jadi di dalam kurikulum itu ada konsep-konsep tertentu yang harus diterapkan. Yang satu ada identifikasi tujuan pembelajaran nih. Maksudnya apa? Menuntutkan apa yang dicari, apa yang diinginkan, atau apa yang dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan kurikulum. Nah, gitu. Terus yang kedua ada desain kurikulum. Di sini merancang struktur dan isi kurikulum, termasuk pengaturan materi pembelajaran, urutan pembelajaran, dan strategi pengajaran yang digunakan itu apa saja gitu kan. Terus yang ketiga itu ada implementasi. Jadi implementasi di sini yaitu melaksanakan kurikulum dalam praktek kelas, termasuk menyampaikan materi, melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran, dan memberikan dukungan dan bimbingan. Yang keempat itu ada evaluasi. Jadi mengevaluasi efektivitas kurikulum dengan mengumpulkan data tentang pencapaian tujuan pembelajaran, respon siswa, dan hasil pembelajaran gitu. Jadi sebagai guru kita harus mengevaluasi murid-murid gitu. Terus yang kelima ada revisi. Jadi menggunakan hasil evaluasi untuk memperbarui dan meningkatkan kurikulum di masa depan. Seperti ini contohnya, menyesuaikan materi atau strategi pengajaran untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Lanjut nih, pembelajaran dalam kurikulum pendidikan Indonesia nih. Jadi satu nih, kurikulum taman kanak-kanak atau TK nih, kurikulum untuk usia dini yang menekankan pada pembelajaran yang berbasis permainan dan eksplorasi. Jadi kita tuh harus sesuai dengan pengajaran tertentu gitu. Kalau misalkan TK tuh harus TK juga gitu, pengajaran seperti bermain kan, seperti nyanyian atau lagu seperti itu kan. Yang kedua tuh ada kurikulum dasar atau SD, kurikulum untuk pendidikan dasar yang mencakup mata pelajaran dasar seperti matematika, Indonesia, IPA, IPS, pendidikan agama, dan seni budaya. Nah, jadi setelah kita dari TK pasti masuk ke jenjang SD. Nah, di SD ini kita belajar sedikit lebih meningkat dari yang tadinya kita cuma nyanyi-nyanyi gitu kan, berpermainan. Jadi sedikit agak berpikir di bagian SD ini. Jadi seperti matematika tambah-tambahan kan, kalau di TK itu paling kita menghitung apa nih, angka berapa atau huruf apa gitu kan. Terus yang ketiga tuh ada kurikulum menengah pertama atau SMP nih, kurikulum untuk pendidikan menengah yang memberikan dasar-dasar pendidikan yang lebih mendalam nih, dengan memperkenalkan mata pelajaran tambahan nih banyak seperti Inggris tuh, ilmu-ilmu ekstra kayak ekstrakurikuler lah misalkan, supaya kita tuh lebih aktif gitu dalam masa remaja dalam pembelajaran. Nah, yang keempat maksudnya kurikulum menengah atas atau SMA nih, kurikulum untuk pendidikan menengah atas yang mempersiapkan siswa untuk ujian nasional dan persiapan untuk perguruan tinggi. Nah, selain mata pelajaran inti, siswa juga mempelajari mata pelajaran peminatan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Jadi kadang nih, saya dulu nih pernah di IPA kan, jurusan ada itu jurusan IPA sama IPS. Jadi kalau jurusan IPA itu kadang di situ ada pelajaran peminatan, contoh matematika tuh. Jadi matematika itu ada dua, matematika biasa wajib sama matematika peminatan gitu.
Jadi mungkin tambahan buat supaya kita menjurus apa yang kita pelajari gitu. Nah, baik, terima kasih sudah menonton. Jadi hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bagian penutup. Oke. Nah, jadi itu yang dia maksud dengan kurikulum, definisi kurikulum. Pokoknya tadi itu kan saya sudah menjelaskan tuh semua tentang kurikulum, definisi, teori kan. Jadi sekarang untuk kalian yang tidak tahu, mungkin dalam tadi video yang tadi saya jelaskan, mungkin sebagian ada yang paham, mungkin kalau misalkan kurang paham, bisa kalian cari-cari di Google seperti di YouTube, mungkin di Google Scholar kayak jurnal-jurnal. Intinya kita harus semangat belajar untuk menuntut ilmu. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri. Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.